Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Dalam video kali ini, saya akan mengupas tentang pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning yang saya pelajari langsung dari naskah akademik pembelajaran mendalam yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Mari kita kupas bersama bagaimana konsep ini mampu mengubah cara kita di dalam memahami proses belajar di sekolah. Ada 4 hal yang melatar belakangi bagaimana deep learning ini kemudian diajukan di Indonesia. Yang pertama, perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Kedua, permasalahan mutu pendidikan berkaitan dengan literasi, numerasi, skor PISA Indonesia yang sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, bonus demografi tahun 2035 dan visi Indonesia Emas 2045. Dan yang terakhir, ada kompetensi masa depan yang terus berkembang dan sulit diprediksi. Ini yang harus kita perhatikan. Deep learning atau pembelajaran mendalam bukan kurikulum, tetapi pendekatan pembelajaran. Seperti apa? Di dalam naskah akademik tersebut, kerangka kerja deep learning tergambar seperti ini. Ada 4 lapisan. Pertama, kerangka pembelajaran. Lapisan kedua, pengalaman belajar. Lapisan ketiga, prinsip pembelajaran. Dan lapisan keempat, dimensi profil lulusan. Di lapisan kerangka pembelajaran, ada 4 aspek, yakni lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, kemitraan pembelajaran, dan pedagogis. Sementara di pengalaman belajar, ini ada aspek memahami, aspek mengaplikasi, dan aspek merefleksi. Dalam taksonomi Bloom, memahami ini masuk dalam level C1 dan C2. Mengaplikasi itu level C3 dan C4. Dan merefleksi itu level C5 dan C6. Di lapisan ketiga ada prinsip pembelajaran. Nah, ini yang sering muncul akhir-akhir ini dan viral di media sosial. Bahwa prinsip pembelajaran deep learning harus memiliki 3 hal ini. Yakni berkesadaran, mindful, bermakna atau meaningful, dan mengembirakan, joyful. Ketiganya ini sebenarnya memiliki teori yang sangat kuat yang menjadi landasan. Berkesadaran atau mindful ini ada tokoh namanya Ellen Lanier. Bermakna ini atau meaningful ada David Ausubel. Mengembirakan atau joyful ini ada Maria Montessori. Ketiganya ini akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian setelah prinsip pembelajaran, ada dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan di sini ada 8, yakni keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada penalaran kritis, ada kesehatan, ada kewargaan, komunikasi, kemandirian, kreativitas, dan kolaborasi. Sebenarnya sudah ada buku yang membahas tentang deep learning yang ditulis oleh Michael Fullan dan kawan-kawan. Pertanyaannya, apakah deep learning yang ditulis oleh Michael Fullan ini sama dengan konsep deep learning yang ditawarkan oleh Indonesia? Ini adalah perbandingannya. Di sebelah kiri, deep learning punya Michael Fullan, dan di sebelah kanan, deep learning pendekatan Indonesia. Di dalam
Deep Learning Michael Fulan ini ada 4 kerangka pembelajaran. Ada learning partnership, ada learning environments, ada leveraging digital, dan ada pedagogical practices. Kalau kita sandingkan dengan kerangka Indonesia, keempat-empatnya ini diambil. Ada pedagogical practices, ada praktis pedagogis. Ada learning partnership, ada kemitraan pembelajaran. Ada leveraging digital, ada pemanfaatan digital. Dan juga ada di sini learning environments, ada lingkungan pembelajaran. Sama. Hanya perbedaannya, deep learning pendekatan Indonesia memiliki lapisan-lapisan lain ke dalam, yakni pengalaman belajar, prinsip pembelajaran, dan dimensi profil lulusan. Di buku karangannya Michael Fulan itu juga sebenarnya ada dimensi profil lulusan yang diharapkan. Coba kita bandingkan lagi. Ini adalah dimensi profil lulusan punya Michael Fulan yang sebelah kiri berwarna ungu ini. Kalau kita bandingkan dengan milik Indonesia, sebenarnya tidak jauh berbeda. Punyanya Michael Fulan, ada critical thinking, ada communication, ada creativity, ada citizenship, ada collaboration, dan ada karakter. Dan 8 dimensi profil lulusan Indonesia yang di sebelah sini. Kalau kita bedah, sebenarnya semuanya diambil oleh Deep Learning Indonesia. Yang berbeda di situ hanya ada di karakter, yang kemudian dipecah menjadi 3 dalam pendekatan Indonesia, yakni ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada kemandirian, dan juga ada kesehatan. Lalu bagaimana dengan profil pelajar Pancasila? Di profil pelajar Pancasila ada 6 aspek di sini. Dan semuanya ada di 8 dimensi profil lulusan deep learning atau pembelajaran mendalam. Tambahannya adalah kesehatan dan komunikasi. Pertanyaannya, dari mana kesehatan ini diambil? Setelah saya cross check, ternyata ada di pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Nah, di sini ada tujuan pendidikan nasional. Salah satunya yakni sehat. Maka 8 dimensi profil lulusan yakni kesehatan itu turunan dari pasal 3 Undang-Undang Diknas. Dan yang paling menarik dan patut diapresiasi, naskah akademik ini tidak hanya merujuk pada teori pedagogis global, tetapi juga dengan gagah berani dan cerdas menampilkan 4 tokoh besar bangsa Indonesia sebagai rujukan nilai dan praksis pendidikan. Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan filosofis konektivitas guru, teman sejawat, dan sumber ilmu. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pandangan pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Ki Hajar Dewantara dengan konsep taman siswa, pendidikan, asa, asi, asuh. Kemudian ada Romo Yusuf Bilyarta Mangunwijaya dengan pandangannya terhadap pendidikan sebagai sarana pembebasan dan pemberdayaan. Berikutnya akan ada video khusus untuk membahas hal ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.